Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketemu kembali bersama Setia Budi Channel si Kliwon yang akan meramal orang-orang yang bisa menjadi sukses di tahun 2023 dan akhir tahun ini. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal si Senin Pahing, Rabu Manis, juga si Selasa Pon. Orang-orang yang harus sukses dan menjadi kaya. Bagaimana caranya? Si Kliwon akan meramal, punya pucung, meramal. Jadi si Kliwon akan meramal watak daripada manusia yang lahir di Senin Pahing, Rabu Manis, dan Selasa Pon. Tabarakallah. Hebat. Kalian ini harus menjadi sukses asalkan mengikuti cara-cara yang benar. Yang pertama, kesuksesan itu tidak bisa diraih begitu saja tanpa bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh, mantajala taja, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan kuberi sesuatu, kata Allah. Jadi bersungguh-sungguh saudaraku, bersungguh-sungguh. Terus kedua, jangan lupa berdoa. Karena yang bisa merubah nasib yang takdir adalah doamu. Jadi setelah doa kok nggak mampu yang bayar aku nih apa ya? Gimana? Kadang-kala lewat orang lain. Ya, Pak Ustadz, Pak Yai, dikasih jari, sarung. Doanya aku ya. Karena sedekahmu itulah yang akan merubah nasibmu. Sedekah itu sebenarnya tatkala kita susah, saudaraku. Jadi doa yang diijabah itu doa orang yang terzolimi, yang tersakiti. Setelah itu doa orang ahli ibadah. Jadi kepada saudaraku, jadi apabila saudaraku ini ingin sukses, ya itu tadi harus bersungguh-sungguh, mantajala taja, dan jangan lupa berdoa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan si Senin Pahing supaya menjadi orang hebat. Selain wiridnya, juga cara-caranya. Jadi si Selasa Pon, kalian adalah guru pendeta lintang asu. Lakunya pendeta sakti. Satrio Wibowo, suka mewah-mewah, baik hati, sama yang cocok. Jadi kalau cocok itu baiknya nggak ketulungan si Selasa Pon ini. Tetap waspada, baik bahasanya, tetapi kadangkala segala sesuatu kelihatannya serakah. Jadi banyak bicara, suka berdebat dan cemburu, kurang percaya sama orang lain. Lakunya pendeta sakti, tenang, kalem, cerdas, pandai senang dengan ilmu-ilmu kanuragan ataupun ilmu-ilmu yang kaitan magic, dukun dan lain sebagainya. Kadangkala agak sombong dan suka dipuji. Dia punya sifat Satrio Wibowo, suka berterus terang, berhadapan, memperoleh kehidupan yang menyenangkan, kedudukan yang luhur, selalu menemukan kebahagiaan dan kejayaannya. Jadi si Selasa Pon ini sebenarnya bakat menjadi orang sukses kalau memang tahu cara dan bersungguh-sungguh. Kedua adalah si Rabu Manis. Rabu Manis ini orangnya sopan santun, aras kembang, sumur sinobo, adil dan bijaksana, suka menolong kawan-kawannya yang setia kepadanya dan suka campur urusan orang lain. Tetapi sayangnya sering ditimpa kesusahan dan panas pikiran, bimbang dan kesedihan. Jadi kadang-kala panas pikirannya, bimbang pikirannya, dan sedih. Dia sedih. Jadi pikiran bimbang itu bisa dihilangkan dengan rasa kita akan binasa, dengan hati kita akan mati. Jadi kita ikut pikiran yang benar. Sudah itu saudaraku, dia ini orangnya sebenarnya ikhlas. Ya sifatnya bekerja pada orang lain, sifatnya pegawai pemerintah dan lain sebagainya. Jadi awas, kamu saat ini kadang-kala difitnah orang. Jadi kepada saudaraku, kalau ramalan si Kliwon ini pengen lagi diimbui dengan kemantapan dan kesungguh-sungguhan, kirim saja tanggalnya dan bulannya. Tanggal berapa Anda lahir dan bulan berapa, tidak perlu tahun. Kalau tahun kita ramal menggunakan shio. Tapi kalau tanggal dan bulan kita gunakan, masih menggunakan kami sebagai orang Kejawen, menggunakan langit, lintang luku, lintang kebungkus, lintang fajar sore. Kita menggunakan ilmu juga, ilmu bumi, menggunakan kompas dan manusianya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi si Rabu Manis yang perlu saya sampaikan adalah harus bersungguh-sungguh juga, orangnya pendiam. Jadi Senin Pahing,
Senin Pahing ini jumlahnya 13, lakunya bintang bumi ke peta, berkelakuan baik, orangnya jujur, sopan santun dan lemah lembut, rajin bekerja, telinganya kadangkala di sini tipis, dan tinggi dan setia, kadangkala keras hati, dan dia menjadi hemat. Jadi hemat, cermat, dan suka menabung, orangnya baik, lakunya bintang, pendiam, lemah lembut hatinya, kadangkala dia tidak tahan begadang, bicaranya berharga, kemauannya suka dicegah, mempunyai jiwa berdagang, juga di pemerintah dia cocok, bumi ke peta berarti dia menanam tanaman juga dia tumbuh, subur, malas berpergian, kadangkala menyendiri, dia rajin bekerja, teguh dalam pekerjaan, punya keinginan, kadangkala menjadi kiai, dukun dan lain sebagainya, spiritual. Jadi di bulan-bulan Suro seperti ini, dia ini punya kodam, saudaraku. Jadi menanam dia cocok, kejayaannya ada di utara dan di timur. Jadi ya saudaraku, coba sini nak. Itu apa itu saya kasih tahu saudara-saudaraku ini kalau memelihara kucing, karena kucing ini kesukaan Rasulullah. Jadi kucing itu kalau mau cari saudaraku, kucing itu yang hitam mulus seperti ini saudaraku. Si gagaknya itu coba panggil gagak ripangnya suruh ke sini. Jadi si kucing ini, kita memelihara kucing seperti ini saudaraku, kalau hitam mulus jangan dipelihara. Hitam mulus seperti ini jangan dipelihara, bahaya. Ada keluarga kita yang meninggal dunia nanti. Meninggalnya nggak wajar, kan kasihan. Karena istri kita, saudara-saudara kita. Jadi yang ada dibuka sininya ada warna putihnya sebelah kiri. Ini namanya kucing katuragan yang bisa menjaga kita, juga menjaga rumah kita supaya tidak dimasuki makhluk halus ataupun goib. Jadi kalau yang ini gagak rimang. Nah ini kalau disunduk dari belakang ke depan, nggak usah dipotong, disunduk, dibakar tengah malam, cari pohon yang besar, kita wirid ya ada majiti, ya dadaku, ya majiti, ya dadaku, maka ini bisa ditukar dengan uang. Kalau uang yang di bumi itu yang uang Pak Karno, uang goib itu susah itu. Kalau ini bisa, dan banyak pengusaha, tapi saya tidak tertarik itu karena kasihan lah. Dia diciptakan ada lebihnya juga buat kita. Jadi kucing itu boleh dipelihara yang seperti ini, tapi harus ada putihnya di sininya ya. Kalau nggak ada putihnya jangan saudaraku, bikin sial nanti, rumah tangga jadi nggak tentram, bahkan ada kematian. Jadi itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ada juga ini tanah kuburan orang yang kesambar petir, mengusir orang saingan usaha kita. Jadi orang itu kayaknya usahanya kok lancar, kita enggak ya, dosa kan seperti itu. Tapi bisa, orang dia jual minuman loh Pak. Dia jual minuman, mengganggu tengah malam, bikin ribut. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, itu bisa diusirnya dengan si tanah kuburan yang orang kesambar petir. Itu saudara-saudaraku. Jadi bisa juga saudaraku ini yang menggunakan media-media lain. Media-media lain misalnya ini saudaraku ya, ini kapas mayat saudaraku. Kapas mayat ini kita ambil kanan kiri, kita bakar tengah malam, nanti kita lihat di situ banyak makhluk-makhluk yang tidak pernah kita lihat jadi kelihatan ini. Tapi kita harus siap mandi yang air banyak, misalnya di sungai atau di kolam waterboom yang lebar. Habis lihat sudah masuk. Kalau enggak masih kelihatan, kita lihat terus. Kenapa saya dipanggil? Kenapa kamu lihat-lihat saya? Karena setan yang sering nongol-nongol itu setan yang bermasalah, itu yang kuntilanak, pocong segala macam itu bermasalah. Dia di habitatnya diusir sama kawan-kawannya itu. Orang nggak diundang kok datang kan gitu kan. Dia makhluk halus, kita makhluk kasar. Berarti nggak bener dia itu. Jadi kepada saudara yang dimuliakan Allah, kalau mau cari kapas seperti ini, ada orang meninggal, kita minta. Nah ini di bulan-bulan Suro seperti ini kita sampaikan supaya ilmu kita ini yang nggak seberapa ini bisa bermanfaat. Tapi ya itu kalau nggak diwirid ya, itu ya saudara ya. Sebentar lagi baca asar, kita percepatkan konten ini supaya dipahami dan dimengerti. Jadi kalau pengen lihat hantu nggak harus pakai kapas seperti ini saudaraku, sisiran di malam hari, nyapu di malam hari, itu pun bisa
keluar ataupun di wirid dadaku ya mayiti ya dadaku sebanyak-banyaknya. Nanti jangan lupa di depan kita ada airnya untuk basuh kita, ataupun kita doakan makam orang, Al-Fatihah separuhnya, setelah itu kita pulang. Nanti dia datengin kita, apa maksud kamu, kita mintain tolong, kalau bisa bicara lewat gagak boleh. Jadi mohon maaf ya, ini karena bentar lagi pada asar saya percepat. Jadi kalau mau usaha saudaraku jangan lupa wiridnya si Senin Pahing, si Rabu Manis, ataupun Selasa Pon. Hari Minggu ya Hayu ya Qayyum 500 kali. Hari Senin ya Rahman ya Rahim. Hari Selasa ya Malikul ya Kudus. Hari Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Jadi Selasa 300 kali. Terus Kamis ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Jumat ya Kapi ya Muni 600 kali. Sabtu ya Patahu ya Rozaku. Jadi dibeda-bedakan saudaraku, karena bumi saja terbuat di hari Minggu, manusia di hari Jumat. Hari Sabtu itu disempurnakannya. Jadi berbeda-beda wiridnya pun berbeda-beda. Kami mencari ilmu ini tidak sembarangan, harus puasa dan lain sebagainya. Meramal pun menggunakan elemen langit, lintang kemukus, panjer sore lintang luku, elemen manusianya pakai kompas, harinya pakai weton dan selain sebagainya. Jadi si Rabu Manis, Selasa Pon, Senin Pahing, jangan lupa yang perlu saya sampaikan tadi wiridnya berbeda-beda. Kalau mau usahanya sukses ya, Sallallahu ala Muhammad itu wiridnya setiap hari supaya dipancarkan muka kita jadi disenangin orang, usaha kita juga jadi lancar. Sallallahu ala Muhammad 99 kali saudaraku. Jadi pakai tasbih supaya pas, supaya nggak komplikasi. Minum obat juga pakai aturan, sehari 3 kali minum. Ada juga yang sehari sekali, ada juga yang stop sebulan sekali ada. Jadi tergantung dari penyakitnya, begitu juga dari usahanya. Kalau usahanya susah ya wiridnya tiap hari itu berbeda-beda ya saudaraku. Itu saja yang perlu saya sampaikan dari kami Sikliwon. Sikliwon ini ingin mendoakan juga di bulan Suro ini. Sudah kita sampaikan, oh Pak, duitku sering dijumuk tuyul Pak, duitmu sering dijumuk tuyul. Beli kacang hijau, taruh di laci duitmu. Nanti tuyul tuh ngitung duit aja kelupaan. Tuyul itu hitungannya cuma sampai 10 saudaraku. Nanti ngulang-ngulang seneng dia. Ini pakai lucu-lucu ya. Jadi pakai ini aja, pakai kacang hijau. Bawang juga boleh, bawang lanang tuh, dia menyengat, dia nggak mau. Ataupun cuyu, akuarium di rumah kita itu diisikan, nggak harus cuyu. Cari cuyu susah ya saudaraku ya. Sebenarnya saya punya bulus, cuman hari ini kemana bulusnya mainnya. Itu bisa mencegah setan genderuwo yang nggak bener jadi pergi. Jadi itu saja ya saudaraku ya yang perlu saya sampaikan di bulan Suro ini. Semoga Sikliwon ini bisa bermanfaat ya Allah, bisa menjadi tempat sumur Sinobo, tempat mencari pengalaman. Itu saja saya doakan dengan doa selamat yang lahir di Rabu Manis, lahir di Selasa Pon, lahir Senin Pahing. Semoga dilimpahkan rezeki, dijauhkan dari penyakit ya Allah, dengan doa selamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa fiyatan fil jasad, wa fiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratul maut, wa najatan minan nar wa atwa hidaisab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like ya Allah, Engkau limpahkan rezeki ya Allah, Engkau jauhkan dari penyakit ya Allah, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Yang komen apapun kami terima ya Allah, kami bukan yang terbaik ya Allah, karena Anda kami ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah dengan doa tolak bala ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wasyuyupal muktalipata wasyadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadha hoso wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadiniya wa ala kuliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-Fatihah saudaraku. Joyo Joyo Wijayanti lebur dening pangastuti, Joyo hadi dening rahayu rahayu. Selamat bertemu kembali. Tabarakallah. Makasih ya Selasa Pon ya. Barakallah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.